penyuluh itu bahasa gampangnya suluh itu kan obor. Kalau obornya mati gimana bisa terang? Intinya gitulah kita itu. Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA mengungkapkan keprihatinannya terhadap struktur penyuluhan pertanian di Indonesia yang dinilai belum optimal dan berpotensi pada efek domino yang tidak baik pada sektor pertanian nasional. Ketua Umum KTNA Muhammad Yadi Sofyan Nur menyoroti bahwa meskipun penyuluhan pertanian terbukti bekerja di lapangan, struktur wadah mereka tersebar secara tidak merata di berbagai daerah. Hal ini disampaikan Yadi Sofyan Nur saat menjadi peserta fokus grup diskusi dengan tema penyuluh pertanian mau kemana di Jakarta Selasa 2 Juli 2024. Tapi intinya memang kita kepingin penyuluhan ini hidup, bergerak kembali. Sekarang ada, saya sampaikan di lapangan ada. Semua penyuluh itu ada, tapi yang menggerakkan ini setiap daerah kan nggak sama. Kalau bupatinya ada kepentingan, ada ini ya jalan lah. Kalau enggak ya enggak, penyuluhnya ada. Nah, tadi saya sarankan kalau ini mau bergerak penyuluhan ini dan kalau kita bicara untuk ketahanan pangan kita ke depan, itu mulai hari ini harus kita lakukan. Makanya tadi kita sarankan, oke, kita revisi dulu Undang-Undang 16 tahun 2006-nya itu disesuaikan. Karena kita nggak mungkin melawan yang Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, Kemendagri itu yang kita rontok, Bakorlah kita rontok, BKPP kita rontok, kita ikuti itu. Nah, kita kepingin memang di daerah diseragamkan dulu wadahnya penyuluh ini. Kalau ditaruh di dinas apa? Di kabit semua, di eselon 3-nya. Silahkan diatur. Tapi ada wadahnya. Sekarang ini kan nggak jelas tuh di daerah. Dinasnya ada yang pakai eselon 3-nya yang ngurusi, ada yang eselon 4-nya kasihnya. Nah, ini yang kita seragamkan. Menurut Yadi, kondisi tersebut menghambat efektivitas penyuluhan dalam mendukung petani di lapangan. Maka dirinya menilai perlunya perubahan dalam pengelolaan penyuluhan dengan menyarankan agar ketenagaan penyuluh pertanian dikembalikan ke pusat. Kita itu dulu punya cita-cita penyuluh itu, satu desa, satu penyuluh. Jadi kalau sekarang katakan aja kita pakai angka 73.000 atau sampai 80.000 Pak Mulya. Ya. Itu kita punya penyuluh kan kurang lebih hanya sekitar 35.000 kalau di data BPS ya 47 dengan P3K dan lain-lain. Nah, KTNA bergerak membantu menyiapkan penyuluh swadaya. Jadi di KTNA sendiri sudah membentuk P3S, Perkumpulan Penyuluh Swadaya Indonesia, itu sekarang sudah terbentuk di 23 provinsi. Nah, inilah yang nanti akan bergerak membantu penyuluh ASN dan P3K kita. Ya memang kita kepingin kalau satu desa ada satu penyuluh itu lebih baik. Sementara itu dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Mulyono Makmur mengungkapkan peranan krusial penyuluhan dalam memastikan keberhasilan swasembada pangan, air dan energi. Oleh karena itu penyuluh juga harus ada yang menggerakkan karena tidak bisa bergerak sendiri serta harus jelas mekanismenya. Rekomendasi kami tadi, nggak tahu dia nanti keluarnya seperti apa, baru sementara. Hidupkan kembali Undang-Undang 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kota. Kedua, kepegawaian penyuluh dari daerah ke nasional. Sementara BPP tetap aset daerah. Biayai semua kegiatan penyuluhan itu dan pembiayaannya ditarik juga ke pusat. Itu yang kami tadi mungkin bisa dikristalkan jadi rumusan nanti. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Zaki Nabiha, Lubis, Tim TV Tani mengabarkan.